Baik pemirsa, senang sekali kita kembali lagi masih tetap dengan bincang-bincang kita terkait dengan pelayanan seorang hamba Tuhan atau pendeta. Nah, Ibu Pendeta, masih tetap bagaimana Ibu Pendeta berbagi tentang pengalaman suka dan duka terkait dengan pelayanan yang Ibu Pendeta menjalaninya di tengah-tengah jemaat, terutama di Kerom. Bagaimana tadi Ibu sudah bercerita kisah yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. 99 hingga 2012 ya, bagaimana di tengah-tengah jemaat di Kerom atau di Arso. Nah, suka duka ini pun saya ingin mengajak Ibu Pendeta untuk bercerita bagaimana Ibu Pendeta ketika keluar dari Arso atau berpindah dari Arso kemudian ke Klasis Sentani. Mungkin Ibu Pendeta bisa bercerita. Sesuatu yang saya lihat kalau di Kerom itu campuran ya. Warga jemaat kita itu campuran. Tapi kalau datang di Klasis Sentani, saya ditaruh di jemaat Solapide Atamali di Danau, itu semua orang asli Sentani. Semua orang asli Sentani. Jadi ada perbedaan di situ untuk kita mulai kenal karakter dari setiap suku. Setiap suku, termasuk karakter dari warga jemaat di jemaat Solapide Atamali. Yang dialami di Kerom adalah daerah itu sulit. Tapi bagaimana kami bisa jangkau daerah itu dengan pakai ojek yang harus bayar, misalnya pergi pelayanan. Kita pergi harus bayar 200.000. Tapi kita naik pimpin ibadah, ketong dapat 30.000, itu syukur buat kita. Jadi ketong tidak memperhitungkan itu, tapi kita melayani dengan sukacita karena medannya sulit. Tapi ketika datang di Klasis Sentani, kita lihat itu jangkauannya gampang, artinya tidak susah. Tetapi yang kita dapat tantangan itu di warga jemaatnya. Warga jemaatnya. Kita berusaha sebagai pendeta untuk melakukan sesuatu yang baik untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat, tapi kadang saja kita selalu dikatakan tidak seperti itu. Artinya tantangan kita tuh yang kita alami adalah semua yang kita lakukan itu bagi mereka belum sesuai. Belum sesuai ya dengan mereka. Kadang juga mungkin dari pengalaman pelayanan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan yang lebih duluan, itu ketong tidak tahu apa mereka sudah ada pendeta waktu itu atau guru jemaat atau siapa yang melayani di situ telah menanamkan sesuatu yang ketika kita datang dengan pemahaman aturan gereja itu pasti mengalami tabrakan. Karena mereka bilang, aku datang dengan aturan apa? Begitu. Jadi itu yang kita alami di sana. Tapi kita sebagai pelayan bukan berarti kita mau tolak mereka. Itu sudah karakter manusia ya. Kita harus alami sebagai seorang hamba Tuhan. Benar. Sampai kadang di atas mimbar pun, kok bicara apa itu, turun. Sampai sebegitu ya. Tapi itu mental kita di benar-benar diuji ya. Ya, diuji begitu untuk menghadapi setiap situasi dan pelayanan yang kita lakukan. Gimana karakternya? Karakter setiap suku di atas tanah ini. Benar sekali. Jadi itu seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan itu harus bisa tahu, oh setiap suku ini dengan dia punya budaya dan karakternya masing-masing. Kalau kita mengerti itu, kita akan menyatu dengan orang. Biar dong mau bikin kita bagaimana juga maju. Begitu. Itu suka dukanya. Itu suka duka. Suka duka yang ada. Juga mungkin struktur adat istiadat ya. Itu juga punya pengaruh. Ketika kita ada. Jadi itu orang asli Sentani semua yang kita harus alami di saat itu. Tetapi itu merupakan tantangan ya Ibu Pendeta ya. Dan tidak merubah seorang hamba Tuhan untuk tidak mundur ke belakang, tapi bagaimana dia maju terus dalam pelayanan. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Kita kembali lagi, kita tetap masih mengulas bagaimana pelayanan seorang pendeta. Kali ini bagaimana secara khusus kita berbicara atau kita bahas terkait dengan 5 tahun pelayanan Ibu Pendeta di tengah-tengah jemaat Soar Abiale. Namun jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi.